Apa saja temuan dari Kementerian Kesehatan yang telah melakukan audit medis terhadap petugas KPPS telah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Dr. Oscar Primadi. Selamat siang, Dr. Oscar. Ini jumlah yang meninggal begitu ya petugas KPPS sudah mencapai 456 orang. Bagaimana Anda melihat ini, Mbak? Ya, kita juga memahami ini suatu kondisi yang memang tidak kita harapkan semua ya terjadi. Tapi memang saya berharap kita jangan terlampau panik ya, jangan membayangkan hal-hal yang berkenaan dengan kematian ataupun ini begitu rumit ya. Tetapi yang memang kita harus tahu itu bahwa kematian ini memang harus jelas waktunya, tempatnya, orangnya, dan pola penyebarannya. Nah, untuk itulah barangkali sampai sekarang ini kita masih melakukan upaya-upaya yang dinamakan autopsi verbal, audit medik ya, yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan. Tindakan-tindakan inilah yang kita yakini nanti kita akan mendapatkan satu data yang jelas. Dan kita bisa memahami kematian ini juga bisa di hal yang berkenaan. Oke, Pak Oscar, sejauh ini temuan dari tim audit itu seperti apa? Ya, saat ini kita memang sedang berproses. Yang sudah lengkap melaporkan itu Dinas Kesehatan DKI. Yang dimana dari 18 orang yang meninggal dan sakit 2.641 itu sudah dilakukan audit kematian dan autopsi verbalnya. Yang dimana kita melihat meninggalnya itu kebanyakan karena infak miokard ya, kemudian gagal jantung ya, kemudian stroke ya, artinya meningitis, dan tidak ada yang berkolerasi langsung terhadap kaitan dengan. Artinya sudah memiliki riwayat penyakit sebelumnya, tetapi ini dengan mungkin beban kerja yang terlalu tinggi begitu, kecapaian. Jadi ini ada kaitannya begitu, Dr. Oscar? Ya, biar bagaimanapun dengan penyakit yang sudah ada ya, ditambah dengan beban yang begitu meningkat pada saat-saat pekerjaan itu ya bisa saja terjadi kelelahan. Tetapi sekali lagi yang kita tenggarai memang ada penyakit ikutan yang dibawa oleh korban. Oke, artinya di sini bukan hanya kelelahan begitu ya penyebab meninggal, tetapi memang sudah ada penyakit yang diderita oleh para petugas ini. Kemudian tadi Anda katakan bahwa tim audit saat ini sedang mulai melakukan auditnya begitu. Sebenarnya berapa banyak yang diaudit dan mekanismenya seperti apa sebenarnya, Dr. Oscar, ini auditnya? Ya, tentunya kita melibatkan Dinas Kesehatan daerah ya. Kemudian juga teman-teman petugas-petugas kesehatan yang ada di daerah. Sekali lagi ini memang kalau dia di dalam bentuk autopsi verbal, memang dalam bentuk wawancara, dan itu memang dikenal di dalam kaidah-kaidah kita dalam melaksanakan surveillance kematian, pencatatan kematian yang dianut melalui standarnya WHO. Nah, untuk itulah autopsi verbal ini dikenal karena sudah meninggal kita akan jelas, karena harus jelas waktu, tempat, dan siapa, dan bagaimana pola penyebab kematiannya. Nah, di samping itu juga di pelayanan kesehatan di rumah sakit kita melakukan audit medik untuk itu. Ya. Oke, untuk autopsi verbal itu sebenarnya apa sih, Dr. Oscar? Gimana? Autopsi verbal itu seperti apa sebenarnya yang dilakukan begitu? Ya, kita melakukan wawancara sebetulnya karena sudah meninggal, di mana kita melakukan terhadap keluarga dekat, riwayat penyakitnya, kemudian dokter yang melakukan perawatan atau yang menanganinya, kemudian kita juga melakukan upaya telusur jejak terhadap bagaimana proses kematian itu terjadi. Ada juga yang kita melihat bahwa kematian itu juga akibat mungkin bisa jadi karena tadi penyakit ikutan, bawaan, ada yang barangkali memang dalam perjalanan meninggal di jalan dan seterusnya. Dan memang ya autopsi verbal ini dikenal dalam pencatatan civil registration vital statistiknya dalam konteks kita untuk menegakkan hal-hal yang berkenaan dengan penyebab kematian. Terakhir, Dr. Oscar, mungkin ada usulan atau juga masukan dari Kementerian Kesehatan kalau melihat dari jalannya begitu ya kemarin pemilu dan juga beban atau juga jadwal kerja dari KPPS ini sendiri seperti apa, Dr. Oscar?
Ya, tentunya harus sehat ya. Untuk itu ke depan mungkin akan lebih penyiapan kondisi fisik ya, itu yang memang harus kita utamakan. Dan kedua tentang lingkungan pekerjaan. Kemudian lingkungan ini juga harus kondusif lah, tidak terpolusi dengan asap rokok ya, artinya dengan kondisi-kondisi yang membuat tidak nyaman karena bekerja begitu panjang sekali ya. Ini menyebabkan hal-hal yang memang harus menjadi ritme kerja, jam kerja itu harus diatur dengan baik. Ada peregangan, ini sudah kita kenal dengan 2 jam sekali itu harus melakukan peregangan. Kemudian juga rata-rata usia kematian ini rata-ratanya di atas 50 tahun. Kalau kita lihat nyanyi juga menjadi hal-hal yang berkenan. Bagaimana kita harus menyikapi dalam pola-pola rekrutmennya ke depan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Oskar Primadi, Sekjen Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.